Ada dua yang saya nggak bisa lupa dari Pak Habibie walaupun Iya. cuma 1 tahun 6 bulan. Memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah supaya BI nggak diintervensi itu luar biasa. Iya. Yang kedua Undang-Undang 4099, tonggak pers. Undang-undang tentang pers, demokrasi pers itu terjadi di situ. Iya. Bagaimana ya perasaan Pak Habibie kalau melihat sekarang pers kita justru satu persatu hilang? Oke. Kalau menurut saya mulai dengan pers dulu ya. Memang atau prinsip Bapak itu adalah Bapak melihat bahwasannya kita sebagai negara hanya bisa melalui badai yang luar biasa yang kita alami pada tahun 98-99 dimulai dengan satu krisis moneter menjadi krisis politik. Hanya kalau kita melakukan demokratisasi. Sebagai contoh pembanding, banyak demokratisasi dan desentralisasi. Banyak negara lain kayak yang memang dia mau melakukan itu dia pecah. Kayak Uni Soviet pecah. Yugoslavia pecah. Kita tidak pecah. Karena kita juga bukan saja melakukan demokratisasi, tapi juga desentralisasi. Kemudian juga pers. Pers juga harus desentral, maksudnya tidak di bawah kekuasaan. Dia harus bebas. Kalau dalam teori kemasyarakatan kan ada yang quintuple helix ya. Itu independen kan, ada pemerintah, bisnis, akademia, organisasi kemasyarakatan, profesi, dan ada yang kelima media. Itu semuanya independen ya. Jadi dengan adanya sebutlah itu sebagai desentralisasi, itu dalam demokrasi kan ada yang nama check and balance ya. Jadi itu berlaku baik untuk bank sentral. Jadi dia membuat kebijakan yang tidak diperintahkan oleh pemerintah untuk eksekutif. Kalau demokrasi kan ada eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ini di luar itu ya. Jadi dia bisa independen dan oleh karena itu membuat keputusan-keputusan yang rasional gitu ya. Jadi jangan dipolitisir. Begitupun dengan pers ya. Dia kalau dia independen bisa memberikan informasi yang bermutu bagi yang mengambil keputusan. Kalau itu pun juga di bawah kekuasaan, ya kita akan informasi yang kita peroleh ya begitu-begitu aja. Setuju. Nggak bisa itu ya. Tapi tadi kan Bang tadi kan menyebut hilangnya pers satu-satu. Yang saya lihat itu sebagian itu bukan karena kalau hilang ya, itu ada faktor bisnisnya juga ya. Karena ada perubahan dari segi bisnis model pers ya. Jadi ada faktor online, ada juga kebiasaan yang baru dari pemirsa, pembaca. Itu juga faktor kenapa ada banyak yang hilang. Tapi bukan, kalau yang saya lihat bukan, yang utama bukan karena misalnya ada tekanan daripada pemerintah dia cabut. Kan siup nggak ada lagi. Jadi itu berkat undang-undang itu. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Habibie. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.